Wilujeng rawuh wonten ing channel Belajar Bersama 79. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga para kadang selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan selalu diberi kelancaran rezeki. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai weton yang terlahir cerdas, memiliki pengetahuan luas, dan rezekinya pun mengalir deras. Para kadang ingkang pinaringan rahmating Gusti. Mungkin panjenengan pernah menjumpai orang yang menganggap dirinya pintar. Postingannya selalu memperlihatkan dirinya bahwa dia adalah seorang pembelajar. Postingan dengan buku, postingan di perpustakaan, mengesankan kalau dia adalah orang yang cerdas. Tapi, apakah orang-orang tersebut bisa dipercaya bahwa dia adalah orang yang benar-benar cerdas? Jangan-jangan justru dia tidak seperti apa yang kita bayangkan. Kecerdasan itu tidak bisa dipalsukan. Kita bisa membuat orang terkesan bahwa kita cerdas. Tapi ada beberapa hal yang tidak bisa kita tutup-tutupin bahwa kita benar-benar cerdas atau sebaliknya. Media sosial bukan jaminan. Soalnya orang-orang yang cerdas justru menganggap dirinya tidak cerdas dan akan berbanding terbalik bila dia posting dengan buku-buku di media sosial. Karena keseharian mereka menggunakan kata-kata kasar dalam bergaul. Orang yang benar-benar cerdas, keingintahuannya tidak terbatas. Mungkin panjenengan berpikir bahwa orang yang tahu segalanya, bisa menjawab segala-galanya adalah ciri orang yang cerdas. Panjenengan salah. Justru, orang yang benar-benar cerdas akan selalu bertanya, seolah-olah tidak tahu apa-apa. Bukan karena ingin tampak bodoh, tapi keingintahuannya itu luar biasa. Mereka suka bertanya dan mendengarkan orang lain berbicara, daripada mereka yang harus berbicara. Bahkan untuk hal-hal yang mereka ketahui sekalipun. Adab orang cerdas itu sangat tinggi. Mereka sangat menghargai lawan bicaranya. Mereka tidak suka mendominasi pembicaraan karena mereka takut berbicara salah, dan memang tingkat adab yang paling tinggi adalah mendengarkan orang lain berbicara. Padahal sebenarnya ilmu kita lebih tinggi daripada orang yang sedang berbicara. Orang-orang yang cerdas selalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendalam dan menghabiskan waktu berjam-jam untuk meneliti topik-topik baru dan menarik. Hasilnya mereka akan terus belajar sepanjang hidup mereka. Orang yang benar-benar cerdas, pikirannya selalu terbuka. Ada banyak orang yang bangga terhadap apa yang diyakini. Saking yakinnya, mereka menganggap pendapat itu benar dan tidak mau menerima masukan dari orang lain. Ketika punya pendapat, lalu mengisolasi diri dan cenderung kaku. Orang cerdas cenderung lebih objektif karena mereka selalu melihat situasi itu dari sudut pandang yang berbeda, dan mereka berusaha untuk benar-benar memahami sebelum mengambil keputusan. Meskipun begitu, itu tidak berarti mereka itu mudah tertipu atau mereka mudah terpengaruh untuk merubah pandangan. Mereka jelas tidak takut untuk melihat segala kemungkinan-kemungkinan yang datang dari ide-ide baru yang lebih menguntungkan. Orang yang benar-benar cerdas tahu saatnya berbicara dan tahu saatnya diam. Orang pendiam belum tentu antisosial, canggung, atau aneh. Kebanyakan orang yang pendiam yang saya perhatikan adalah benar-benar cerdas. Justru mereka adalah seorang pendiam. Mereka berbicara saat mereka benar-benar harus berbicara. Mereka mungkin bukan orang yang suka berpesta,
tapi itu karena mereka ingin meluangkan waktu untuk menilai situasi dan menemukan seseorang yang layak untuk diajak berbicara. Dan jika mereka sudah mendapatkan percakapan dalam kelompok, orang-orang cerdas lebih suka memikirkan tanggapan mereka sebelum mengatakan dengan lantang. Mereka juga menganggap diam lebih baik daripada terlibat dalam obrolan ringan yang tidak ada gunanya sama sekali. Orang yang benar-benar cerdas, kemampuan beradaptasinya sangat tinggi. Hidup itu tidak selalu mudah. Beberapa orang mengeluh tentang hal itu. Bahkan beberapa orang bereaksi dengan menunjukkan kemarahannya dan lebih cenderung untuk menyalahkan keadaan. Tapi berbeda dengan orang-orang yang cerdas. Mungkin mereka sedih, mungkin mereka marah saat itu. Tapi tidak berapa lama saat itu mereka mulai mencari solusi dan mulai berhitung tentang jalan keluar. Apa yang harus mereka lakukan? Mereka lebih mampu menghadapi tantangan dan masalah. Kemampuan beradaptasi dengan segala situasi dan kondisi baru sebenarnya kunci dari sebuah kecerdasan. Orang cerdas mampu bertahan dan mampu membalikkan keadaan dari kesulitan menjadi kemenangan. Orang cerdas tidak takut akan ketidakpastian dan siap menghadapi apapun rintangannya. Bahkan ketika segala sesuatu yang tidak sesuai rencana, mereka akan bangkit kembali dengan cepat dan bersemangat untuk mencobanya lagi. Orang yang benar-benar cerdas itu memiliki pengendalian diri yang kuat. Saat disakiti, saat ditolak, saat diabaikan, mungkin kebanyakan orang akan marah dan membentak. Mereka tidak membiarkan emosi menguasai diri mereka. Oleh karena itu, mereka tidak akan membuat keputusan yang terburu-buru. Mereka tipe yang berpikir rasional dan mempertimbangkan untung rugi dalam tindakan. Panjenengan tidak akan melihat mereka melempar barang, apalagi melakukan hal di luar akal sehat. Ketika mereka disakiti, diselingkuhi, dan diabaikan. Tapi percaya saja, mereka akan baik-baik saja. Bahkan seiring berjalannya waktu, mereka akan menjadi orang yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Orang-orang yang benar-benar cerdas berani mengakui kesalahan. Mereka yang memiliki ego tidak pernah mengakui kesalahan dan kekurangan, karena mereka merasa akan membuat rendah diri di depan orang lain. Sebaliknya, orang yang benar-benar cerdas, orang tidak mengaitkan harga diri dengan ego, sehingga mereka lebih mudah menerima dan melanjutkan hidup. Jujur pada diri sendiri dan orang lain merupakan sifat yang paling terpuji dan merupakan kecerdasan yang sangat tinggi. Penelitian telah menunjukkan bahwa humor dan kecerdasan memiliki korelasi yang tinggi. Faktanya, para komedian khususnya mendapatkan nilai tertinggi dalam tes IQ. Kenapa begitu? Karena humor tidak hanya melibatkan pengolahan informasi. Humor juga sangat membutuhkan kita untuk menemukan sudut pandang yang bisa membuat orang ketawa di waktu yang tepat, serta kecerdasan verbal yang lebih tinggi dari orang lain. Kemampuan unik dan kehadiran pikiran ini memungkinkan seseorang untuk mengubah keadaan atau hal yang tidak penting menjadi sesuatu yang membuat panjenengan tertawa. Ide-ide inovatif, solusi kreatif pada dasarnya praktek mereka sehari-hari. Mereka sangat cerdas. Kreativitas merupakan sesuatu kecerdasan yang sangat tinggi, karena kadang memerlukan pemikiran di luar nalar. Orang cerdas mampu melihat dari sudut pandang yang berbeda. Mereka unggul dalam pemecahan masalah. Mereka juga hebat karena mampu mengubah visi menjadi kenyataan
yang memerlukan pengetahuan yang luar biasa dan keterampilan observasi yang baik, sekaligus mengembangkan kekuatannya dan mengetahui kesukaan dan ketidaksukaan mereka. Tujuan dan ambisi kekuatan dan kelemahan orang-orang cerdas memiliki karunia kesadaran diri yang luar biasa. Mereka memanfaatkan jiwa mereka, kemampuan untuk mempertahankan berbagai kepentingan. Dalam primbon Jawa ada beberapa weton terlahir cerdas, jujur, dan rezekinya terus mengalir deras. Berikut 5 weton terlahir cerdas, memiliki pengetahuan luas, dan rezekinya pun terus berdatangan. Bagi wetonnya yang saya sebut, sebaiknya panjenengan mengucapkan amin. Dikarenakan ucapan adalah doa yang manjur bagi diri panjenengan. Yang belum subscribe, silakan subscribe, like, komen, dan aktifkan tombol loncengnya. Yang pertama adalah weton Rabu Pahing. Weton Rabu Pahing mempunyai watak lakuning banyu yang bermakna selalu tenang. Siapapun yang bersama dengan weton ini akan merasa nyaman. Selain itu, weton ini berada di bawah naungan Tunggak Semi, yang artinya selalu mendapatkan rezeki. Meskipun rezekinya cenderung tidak banyak, tetapi terus mengalir. Selain itu, weton ini juga berada dalam lindungan Tulus Banyu, yang artinya bisa menghandle pekerjaan dengan baik. Weton ini juga berpeluang menjadi orang kaya, namun harus bisa mempergunakan kelebihannya dengan baik. Selanjutnya yang kedua, weton Kamis Kliwon. Berdasarkan primbon Jawa, Kamis Kliwon ini mempunyai kecerdasan di atas rata-rata dan berada di bawah naungan Wasesa Segoro. Arti dari lindungan Wasesa Segoro adalah memiliki rezeki yang berlimpah dan pengetahuan yang luas. Selain itu, perilaku baik dan banyak pengalaman. Ia juga berada dalam lindungan Tulus Banyu, yang berarti pintar menghandle pekerjaan apapun. Berdasarkan primbon Jawa, weton ini juga berpeluang untuk kaya raya jika dilihat dari pembawaan lahir. Selanjutnya yang ketiga, weton Sabtu Pon. Lakuning banyu merupakan watak dari weton Sabtu Pon. Ini artinya menyejukkan dan menenangkan. Kemudian berada dalam lindungan Tulus Banyu, juga bermakna baik dalam segala hal pekerjaan. Weton ini juga berada di dalam lindungan Satrio Wirang, yang berarti kerap mendapatkan rintangan. Sebenarnya weton Sabtu Pon ini mempunyai banyak kelebihan yang bagus, seperti memiliki kecerdasan dan pintar dalam berbagai pekerjaan. Tapi kesalahan dari weton ini berasal dari dirinya sendiri, sehingga selalu mendapatkan rintangan. Saran untuk weton ini adalah harus tetap waspada dan introspeksi diri, karena kehidupannya tidak lepas dari berbagai macam rintangan. Selanjutnya yang keempat, weton Minggu Wage. Weton Minggu Wage mempunyai jumlah neptu 9. Berasal dari hari Minggu 5 dan pasaran Wage 4. Weton Minggu Wage merupakan kombinasi antara cakra dasar bumi dengan cakra ajna langit. Dari pertemuan keduanya melahirkan sosok kesatria yang cerdas. Segala bidang pekerjaan yang ditekuni bisa menentukan tingkat kesuksesannya. Selanjutnya yang kelima, weton Rabu Wage. Menurut primbon Jawa, Rabu Wage merupakan kombinasi dari cakra jantung bumi dengan cakra ajna langit. Weton Rabu Wage mempunyai neptu 11. Berasal dari hari Rabu 7 dan pasaran Wage 4. Weton Rabu Wage berpotensi bisa mengkombinasikan antara seni dan ilmu budaya.
Mereka juga memiliki tingkat kreativitas yang lebih unggul dari weton-weton lainnya. Hanya saja, weton Rabu Wage harus terus melatih kemampuan serta bakat yang dimilikinya agar bisa semakin baik. Demikian pembahasan mengenai 5 weton yang terakhir cerdas, memiliki pengetahuan luas, sehingga rezekinya mengalir deras, menurut Primbon Jawa. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya